Warga negara Indonesia, Siti Aisyah diyakini berperan penting dalam eksekusi pembunuhan Kim Jong-nam, kakak Presiden Korea Utara. Dari pemeriksaan polisi terungkap, Aisyah bertugas mengusapkan cairan beracun ke wajah Jong-nam yang menyebabkannya meninggal dunia. Kepala Kepolisian Malaysia, Irjen Pol Tan Sri Khalid Abu Bakar menjelaskan, Siti Aisyah bersama tersangka lainnya, wanita asal Vietnam, melaksanakan pembunuhan di Bandara Kuala Lumpur Senin pekan lalu. Aisyah dan rekannya menghampiri korban dengan tangan yang sudah diolesi cairan beracun. Kemudian mereka mengoleskan cairan tersebut pada wajah korban. Setelah itu Aisyah dan rekannya mencuci tangan untuk menghilangkan efek racun. These two ladies were trained to swab deceased face. Before that, the four suspects will give them the liquid. Will put the liquid on their hands. They are supposed to wipe it over deceased face. So the Indonesian did it first, and followed by the Vietnamese lady who wiped the face of the deceased, and after that they were instructed to clean their hands. Polisi telah mengungkapkan cara pelaku mengeksekusi pembunuhan Kim Jong-nam yang merupakan kakak tiri Presiden Korea Utara. Dari penyidikan selama sepekan, polisi Malaysia pun makin yakin dengan keterlibatan warga negara Indonesia, Siti Aisyah. Reporter TV One Dodi Kusmayadi memiliki laporannya langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dodi, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Baik, Bayu, Feni serta pemirsa, polisi Malaysia pada hari ini telah menetapkan perpanjangan tahanan kepada Siti Aisyah dan dua terduga pelaku lainnya, yaitu wanita memiliki berpaspor Vietnam serta Lee Jong Chong, laki-laki dari warga negara Korea Utara. Sementara untuk warga negara Malaysia, yaitu salah satu yang diduga sebagai pacar dari Siti Aisyah, untuk hari ini telah dibebaskan dengan jaminan polisi. Dan dengan perpanjangan ini tentu polisi Malaysia menyatakan bahwa mereka masih memerlukan keterangan dari Siti Aisyah dan dua pelaku lainnya, karena pelaku yang lainnya masih belum bisa ditangkap. Di antaranya adalah 4 laki-laki yang diduga menjadi otak pelaku aksi pembunuhan Kim Jong atau Kim Jong-nam di bandara, diduga telah kembali ke Korea Utara. Sementara 3 lainnya saat ini diduga masih berada di Malaysia dan masih dicari oleh pihak polisi Malaysia. Dan polisi Malaysia sendiri tadi telah mengeluarkan surat kepada kedutaan Korea Utara untuk menyerahkan 7 warga negara Korea Utara yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada Senin pekan lalu. Demikian. Ya, Dodi, masa penahanan pada Siti Aisyah sudah diperpanjang. Tapi sampai sejauh ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa Siti Aisyah sudah bisa ditemui oleh perwakilan KBRI kita di sana? Dan sejauh ini, Bayu, serta pemirsa, KBRI Kuala Lumpur maupun tim pengacara yang ditugaskan oleh KBRI untuk membantu masalah hukum Siti Aisyah masih belum diberikan akses oleh polisi Malaysia untuk bertemu maupun memberikan bantuan konsuleran. Ini bisa terjadi karena polisi Malaysia masih melarang kepada orang asing atau orang luar untuk bisa bertemu dengan tersangka Siti Aisyah. Ini tidak hanya terjadi pada KBRI Kuala Lumpur Malaysia, tetapi juga pada kedutaan Vietnam maupun kedutaan Korea Utara yang juga sama-sama meminta kepada pemerintah Malaysia maupun polisi Malaysia untuk mendapatkan akses ketemu dengan warganya yang saat ini ditahan oleh pihak polisi Malaysia. Demikian. Tambahan juga, Bayu, bahwa tadi siang pihak KBRI telah membuat surat permohonan kembali kepada polisi Malaysia untuk bisa bertemu dengan Siti Aisyah. Demikian. Ya, dari sejauh ini apa yang membuat polisi semakin yakin begitu atas keterlibatan Siti Aisyah? Satu-satunya seperti yang disampaikan oleh Ketua Polisi Negara tadi siang dalam jumpa pers
bahwa melihat dari CCTV yang di Bandara KLIA 2 itu terlihat bahwa Siti Aisyah dan Don Wang yang dari yang berpaspor dari Vietnam telah terlihat secara nyata mengusapkan tangan mereka yang telah dilumuri oleh cairan kimia ataupun cairan racun ke muka dari korban, dan dari situlah kemudian Kim Jong Nam akhirnya meninggal dunia. Memang saat ini polisi Malaysia mengaku masih belum memiliki apa penyebab kematian dari Kim Jong Nam, karena hasil penyelidikan dari spesimen yang dari tubuh atau organ dalam Kim Jong Nam oleh Jabatan Kimia Malaysia masih belum ada resmi dikeluarkan oleh pihak polisi Malaysia atau belum selesai disampaikan kepada polisi Malaysia. Dan kita juga tidak akan mengetahui hasil keputusan tersebut karena biasanya baru akan dibuka ketika dalam proses persidangan mendatang. Okay. Dan itu sebabnya polisi Malaysia sampai saat ini masih dikatakan belum memiliki sanksi atau tindak pidana apa yang akan diserahkan pada kita, karena bukti-bukti belum terkumpul semuanya dan mereka masih perlu berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung Malaysia untuk menentukan apakah pasal pidana apa yang akan dilakukan oleh kita. Ya. Namun polisi sendiri Malaysia telah menyatakan bahwa kasus Kim Jong Nam ini adalah kasus pembunuhan berencana, dan hukumannya sendiri sudah diketahui bahwa adalah hukuman gantung hingga mati. Demikian. Oke. Dudi, apakah Anda juga mendapatkan informasi tambahan dari kepolisian di Raja Malaysia atau dari pemberitaan di media-media Malaysia? Adakah pernyataan atau pengakuan yang diungkapkan oleh Siti Aisyah selama pemeriksaan? Sampai saat ini memang secara resmi kita belum mendapatkan bisa dikonfirmasi ataupun rilis resmi dari polisi Malaysia tentang pengakuan Siti Aisyah. Namun dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, memang Siti Aisyah mengaku bahwa dia tidak mengetahui bahwa kegiatan yang atau aksi yang dia lakukan bersama wanita dari Vietnam itu akan menyebabkan kematian dari Kim Jong Nam. Karena selama ini seperti disampaikan dalam berbagai sumber, Siti Aisyah mengaku dirinya hanya diminta untuk ikut serta dalam program reality show yang rencananya akan ditayangkan di TV Korea Utara, yaitu program prank atau mengejutkan korban. Dan sebelum kejadian hari H, Siti Aisyah sendiri diketahui dari berbagai CCTV dan bukti yang dimiliki oleh polisi Malaysia telah melakukan semacam rehearsal atau pelatihan, baik itu di KLIA, menurut saya di KLCC maupun di sejumlah tempat lainnya, seperti misalnya mall di Pavilion. Dan itu polisi Malaysia menyatakan bahwa melihat mereka sedang melakukan latihan. Dan pada saat terakhir ketika hari H dilakukan, semula yang Siti yang menggunakan cairan air diganti tiba-tiba oleh pihak 4 laki-laki yang saat ini sudah kembali ke Pyongyang dengan cairan tertentu yang diduga memiliki cairan kimia atau racun. Dan di sini ada perbedaan antara pernyataan polisi Malaysia dan informasi yang berkembang adalah Siti mengaku tidak tahu, sementara polisi Malaysia menyatakan bahwa Siti mengetahui bahwa cairan yang dilumurkan pada tangannya adalah beracun, sehingga menurut polisi Malaysia bahwa setelah melakukan aksinya, Siti dan wanita Vietnam itu berlari dan membasuh tangannya atau mencuci tangannya dengan air di toilet. Demikian. Baik, terima kasih Dudi Kusmayadi atas laporan Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Pemirsa, banjir yang melanda kawasan Aceh